Shalom semua, selamat datang di 12 Days of Christmas Prayer Series kerjasama antara KPA Sydney dengan KPA Jakarta untuk mempersiapkan hati kita sebelum perayaan Natal tahun 2020. Hari ini kita memasuki hari yang ke-8, jadi Natal tinggal 4 hari lagi. Di hari ke-8 ini, kita akan ambil waktu untuk merenungkan dan berdoa untuk pemerintah dan para pemimpin. Di dalam hidup kita, ada orang-orang yang Tuhan taruh sebagai figur otoritas. Bisa pemimpin dalam keluarga, atau suatu organisasi, ataupun orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Sebagai umat Kristiani, sebenarnya kita punya tugas untuk senantiasa mendoakan pemerintah dan para pemimpin. Seperti tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus dulunya adalah seorang Farisi. Orang Farisi tahu bagaimana cara berdoa, dan mereka memang sering berdoa. Tapi mereka hanya berdoa bagi sesama bangsa Israel saja. Di surat Paulus ke Timotius ini, Paulus mengajarkan bahwa berdoa adalah untuk semua orang, khususnya raja-raja dan pemerintah yang memimpin kita. Padahal yang memerintah pada zaman itu adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Disebut dia adalah kaisar yang ateis. Sama seperti jemaat pertama, walaupun kita berbeda pikiran, pendapat, atau kepercayaan dengan pemimpin kita juga harus tetap mendoakan mereka. Mungkin terkadang gak mudah untuk kita mendoakan pemimpin yang tidak baik, yang abuse power mereka, yang tidak bijak. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan kita untuk berhenti berdoa untuk para pemimpin. Kenapa? Karena di Roma 13 ayat 1-2 tertulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena semua pemimpin, mau baik ataupun buruk, berasal dari Allah. Semua ada di posisi kepemimpinan tersebut karena diizinkan Allah. Allah sendiri yang taruh mereka. Maka kita harus hormati keputusan Tuhan, tunduk dan taat pada otoritas tersebut sebagai penghormatan kita, bukan kepada pemimpin kita tersebut, tetapi lebih sebagai penghormatan kepada Tuhan Allah kita sendiri. Di sini aku mau kasih 3 alasan utama kenapa kita harus terus-menerus mendoakan pemimpin kita. Yang pertama, seringkali kita lupa bahwa pemimpin gereja, presiden, menteri-menteri, bos kita di kantor, itu juga manusia. Sama seperti kita, mereka juga harus struggling antara keluarga, relationship, pekerjaan, waktu, dan finances di atas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Kita harus berdoa agar Tuhan pagar-pagari kehidupan pemimpin kita, agar dia bisa melakukan panggilannya dengan maksimal. Walaupun sudah jadi menteri atau jadi bos,
Mereka tetap punya kelemahan dan struggle dalam hal karakter. Mereka nggak sempurna. Tentu bisa bikin kesalahan juga, sama sebagaimana kita juga nggak sempurna dan kita bisa bikin kesalahan. Kadang karena posisi mereka di atas kita pikir mereka harusnya lebih baik dari kita dalam hal karakter. Harusnya lebih bijaksana dari kita. Harusnya lebih pintar dari kita. Pada kenyataannya, belum tentu. Sama seperti kita, di mana kita sekarang, itu karena Tuhan yang taruh kita di posisi ini. Tuhan yang kasih kepercayaan, padahal sebenarnya mungkin kita juga nggak layak. Mungkin masih banyak yang lebih pintar dari kita. Masih banyak orang yang lebih layak, lebih bijaksana, lebih punya pengalaman daripada kita, tapi entah kenapa kita yang dipilih untuk berada di posisi ini. Orang yang ada dalam posisi sebagai pemimpin kita, juga ada di posisi atas, by the grace of God. Kalau saat ini kita nggak ngerti alasan kenapa mereka ada di posisi tersebut, mari berdoa supaya Tuhan bisa reveal His secret. Alasan kenapa dia ditaruh di posisi itu. Mungkin orang itu ditaruh di posisi itu untuk mengasah kita, untuk mengajarkan kita untuk bisa merendahkan diri kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yaitu aku mau buka dari lewat satu pepatah. Semakin tinggi pohon, semakin lebat buahnya. Semakin kencang angin, menerpanya. Pepatah ini berlaku ke semua orang. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak ujian, semakin besar godaannya. Bayangkan, kalau kita ada di dalam sebuah peperangan, maka seorang pemimpin biasanya paling dilindungi. Memakai armor terbaik, kuda terbaik, kereta terbaik, dikelilingi prajurit-prajurit terbaik. Kenapa begini? Karena kalau pemimpinnya kalah, maka seluruh pasukannya juga kalah. Dan karena ini juga, pasukan musuh akan sebisa mungkin menyerang si pemimpin ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Peperangan yang dihadapi seorang pekerja berbeda dengan peperangan seorang manajer. Berbeda dengan peperangan seorang pemilik perusahaan. Peperangan seorang lurah berbeda dengan peperangan seorang menteri atau seorang presiden. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar tantangan dan godaan yang harus mereka hadapi. Saat kekuasaan dan kekayaan ada di tangan, semakin besar godaannya. Bagaimana seorang pemimpin bisa tetap mengambil keputusan yang benar di tengah semua godaan kalau nggak bersama Tuhan? Nggak bisa. Kita semua ini manusia yang lemah. Oleh karena ini, kita harus berdoa untuk pemimpin kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Iblis akan selalu berusaha menjatuhkan anak-anak Allah. Kalau iblis berhasil menjatuhkan seorang pemimpin, maka pengikutnya akan jatuh juga. Saat seorang pastor abuse authority-nya, dengan melakukan child abuse misalnya, dia nggak jatuh sendirian. Ada banyak umat-umatnya, baik yang berhubungan langsung dengan pastor itu, maupun yang cuma dengar cerita aja, cuma dengar doang, bisa jadi sakit hati dan kecewa, lalu keluar dari gereja, bahkan jadi orang yang anti sama gereja. Sayangnya, hal ini nggak cuma jadi contoh doang, nggak cuma contoh belaka, tapi hal ini benar-benar terjadi. Karena serangan di atas lebih besar, maka sudah layak dan sepantasnya kalau mereka juga nggak berdoa sendirian. Sama seperti raja saat berperang memakai armor terbaik, seorang pemimpin juga baiknya kita lindungi dengan doa kita. Kalau keputusan seorang mempengaruhi kehidupan kita, maka kita harus mendoakan orang itu. Seorang bapak sudah sepantasnya didoakan oleh istri dan anak-anaknya.
Seorang pemimpin perusahaan harusnya didoakan oleh karyawannya. Seorang presiden, karena keputusannya menentukan nasib begitu banyak anggota rakyatnya, maka seharusnya dia didoakan oleh semua rakyat-rakyatnya juga. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, yang terakhir, adalah lebih untuk kepentingan kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Alasan terakhir mengapa kita perlu mendoakan mereka sebenarnya supaya kita diberi kekuatan untuk bisa tunduk pada otoritas yang berada di atas kita. Aku tahu bahwa tunduk pada otoritas itu bukan hal yang mudah dilakukan. Apalagi kalau pemimpin kita tidak melakukan bagiannya, abusing their power untuk kepentingan mereka sendiri. Atau kalau kita nggak cocok dengan cara pandang mereka dan cara kerja mereka. It can be a big struggle, dan aku tahu itu nggak gampang, sangat sulit. Dan memang kalau kita kerjakan sendirian, nggak bisa. Ini justru alasan kenapa kita harus bawa mereka dalam doa kita, supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukan perintahnya. Bukankah Tuhan yang memberikan kita tugas untuk bisa tunduk pada otoritas? Karena Tuhan yang kasih perintah tersebut, maka Dia juga yang akan melengkapi kita untuk bisa memenuhi perintahnya tersebut. Kalau kita tunduk pada otoritas, Paulus berkata, kita akan hidup tenang, tentram dalam segala kesalahan dan kerumitan. Walaupun susah, walaupun gak gampang, tapi apapun perjuangan kita dalam memperjuangkan tunduk pada otoritas gak akan sia-sia. Dan Tuhan akan kembalikan kepada kita berlipat kali ganda. Dia akan lindungi keluarga kita dan Dia akan taruh kita dalam naungannya senantiasa. Jadi dari renungan kita di atas, ada 3 alasan utama kenapa kita harus mendoakan para pemimpin. Yang pertama, karena mereka juga manusia. Mereka juga punya kelemahan. Yang kedua, karena mereka memiliki peperangan rohani yang lebih besar dari kita. Dan yang terakhir adalah supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk tunduk pada otoritas. Aku harap 3 alasan ini akan mendorong kita semua untuk mulai mendoakan pemimpin dan pemerintah secara rutin. Tuhan bekerja melalui doa kita. Terkadang kita merasa too big of a problem, sampai mau doain aja nggak pernah kepikiran. Atau cuma sekedar rutinitas mingguan kalau doa umat di misa hari Minggu. Berdoa supaya pemerintah Indonesia yang bebas korupsi. Berdoa supaya suatu hari nanti Indonesia bisa kembali menjadi jamrut Khatulistiwa, atau berdoa untuk kedamaian di negara kita, menjadi doa-doa klise yang rasanya nggak mungkin akan terjadi karena kita sudah lihat apa yang terjadi di masa lalu, di tahun-tahun kebelakang sepanjang seumur hidup kita sampai saat ini. Berdoa untuk manajer atau bos kita di kantor agar bisa mengenal Tuhan adalah segelintir doa yang mungkin nggak pernah kepikiran di dalam doa kita sehari-hari. Aku harap mulai sekarang kita bisa bersama-sama memagari para pemimpin kita supaya mereka bisa mengerjakan bagiannya dengan baik dan bijaksana. Mari kita tutup renungan ini dengan bersama-sama berdoa syafaat bagi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi pemimpin negara. Ya Bapa, untuk pemimpin negara, Presiden Joko Widodo, semua Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan semua staf kenegaraan, kami berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Semoga mereka merasakan kerinduan untuk mengenal Engkau dan melayani Engkau. Saat mereka memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, berikanlah mereka kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kebaikan setiap kota, provinsi, dan negara kami. Lindungilah mereka dari penipuan dan korupsi.
untuk anak-anak-Mu yang bekerja dalam pemerintahan. Kami berdoa agar Kau menguatkan iman mereka dan berikan mereka keyakinan untuk bisa terus berpegang pada kebenaran dan memuliakan Engkau. Pemimpin-pemimpin negara kami memerlukan hikmat-Mu, maka tuntunlah mereka selalu, jangan pernah tinggalkan mereka. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, penuhilah pemimpin-pemimpin gereja kami. Semoga semua pastor, uskup, dan khususnya bagi pembina kami Roy Suwandi, dan semua pelayanmu di KPA Sydney dan Jakarta, dengan hati dan kebijaksanaan yang berasal dari-Mu, berikanlah mereka kasih dan kesetiaan dalam hati mereka, untuk menuntun mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Berikanlah mereka hati yang rendah hati dan kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biar Roh Kudus-Mu memberikan mereka terang dan keberanian untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu pada saat dunia mungkin melihat itu sebagai hal yang salah. Bagi pemimpin di sekolah, ya Bapa, tuntunlah guru-guru dan semua pekerja di sekolah, di mana anak-anak kami bersekolah. Biar hati mereka menjadi peka padamu dan pada anak-anak yang ada dalam pengawasan mereka. Berikanlah mereka mata untuk melihat apa yang diperlukan murid-muridnya untuk melihat segala talenta dan bakat mereka. Berikan pula mereka hati yang penuh dengan belas kasihan untuk mengasihi dan menjadi perpanjangan tangan-Mu kepada murid-murid yang ada di dalam kelas mereka masing-masing. Untuk pemimpin di tempat kita bekerja, ya Bapa, terima kasih untuk pemimpin kita di tempat kerja. Semoga bisnis mereka terus berkembang dan semakin baik. Berikanlah mereka kebijaksanaan agar mereka cerdik dalam mengambil keputusan bisnis. Biar keputusan mereka yang mereka ambil berakibat positif dalam bisnis mereka. Dan kami berdoa juga biar mereka bisa terus rendah hati agar terus berkenan di hadapan Engkau. Semoga mereka bisa menumbuhkan spirit of excellence dan biar mereka bisa membangun office culture yang positif yang membangun karakter orang-orang yang bekerja di bawah pimpinan mereka. Bagi pemimpin di rumah, ya Bapa, Kau adalah Allah yang baik, dan kami berdoa agar Kau terus memimpin kakek nenek kita, orang tua kita. Berikanlah mereka kemampuan yang cukup untuk bisa membesarkan dan memprovide keperluan anak-anak sesuai dengan tahap pertumbuhan masing-masing. Berikan mereka kebijaksanaan agar mereka bisa membawa seluruh keluarga semakin dekat dengan Engkau. Pakailah mereka menjadi contoh yang baik bagi semua anak-anaknya untuk menjadi garam dan terang bagi generasi muda. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa. Mari terus pakai kami sebagai intercessor bagi pemimpin-pemimpin dan pemerintah. Biar kehendak-Mu yang terjadi di bumi ini, dan biar segala kemuliaan kembali kepada-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.